Kalau hanya model joget-joget mah semua juga orang bisa. Gitu. Lanjut Bang Hadi, lanjut. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi perlu waspadai di sekitar Anda. Mereka itu sudah piawai dalam kelicikan gitu. Ya, Pak Naim kenapa? Ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar ujung dari dunia hingga akhirat, dan insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma ya, kembali Akhizuma ya, karena memang saya suka perdebatan beliau ini karena memang ketika menyampaikan ini benar-benar ilmu gitu ya, tidak ada debat kusir, biarpun berjam-jam beliau itu berargumentasi, berhujah, itu tetap saja tidak pernah kehabisan hujah. Dan tidak itu saja gitu yang disampaikannya itu, terkecuali memang dari pihak lawan debatnya itu hanya berpusing-pusing ke situ-situ, maka akan terulang sesuatu yang pernah diuraikan. Nah, ini memang ketika Akhizuma ini diberikan nikmat oleh Allah, ini memang lebih daripada yang lain gitu ya. Tapi kalau Kristen ya semua pendetanya, jemaatnya ya hanya begitu-begitu saja, tidak ada yang mampu melampaui satu dengan yang lain, itu tidak ada. Ketika mereka bergantung satu dengan yang lain pun ya tidak akan pernah ada kepuasan di dalam kekristenan itu. Karena apa? Ketika mereka bergantung kepada pendeta-pendeta mereka yang mereka anggap bahasanya pendeta mereka itu mampu menjawab hujah dari apa yang disampaikan oleh Akhizuma sebagai lawan debatnya, itu malah justru pendetanya pun tidak lebih pintar dari jemaatnya gitu ya, dari yang bodoh-bodoh itu. Jadi ya apalah guna gitu ya, ketika pendeta mereka pun tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, disinilah letaknya ketika orang-orang Kristen itu yang pada akhirnya mereka itu pindah agama, yang banyak pada akhirnya menjadi seorang Muslim ya, karena apa? Salah satunya ketika pendeta mereka itu berdebat ya hanya itu saja, tidak ada melampaui dari apa yang disampaikan oleh para debater-debater Kristen ya, jemaat-jemaat ya, domba-domba perpuluhan ini. Jadi kekecewaan demi kekecewaan itu selalu muncul kepada orang-orang Kristen yang menggunakan akal dan dia mau bergantung kepada pendetanya gitu, berhujah berdasarkan keilmuan kependetaannya gitu. Nah, tapi ternyata memang tidak ada yang mampu mengalahkan umat Islam ya. Sama saja mau dia pendeta kah, mau dia jemaat biasa ya, domba-domba maupun gembalanya, sama saja, sama-sama bodohnya gitu. Tidak ada yang dapat melampaui dari satu dengan yang lain itu. Kalau untuk berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba berbohong, berlomba-lomba ngarang cerita, mereka juaranya tuh. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Kalau hanya model joget-joget mah semua juga orang bisa. Gitu. Lanjut Bang Hadi, lanjut. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi perlu waspadai di sekitar Anda. Mereka itu sudah piawai dalam kelicikan gitu. Ya, Pak Naim kenapa? Ya, Bang. Anda Muslim Kristen Pak Naim?
Ya, Islam bang. Ya terus silakan. Agama yang dari sumber yang sama itu kan Yahudi, Kristen dan Islam bang. Sebentar bang, kan belum kelar ini urusan dulu. Kristen ya. enggak bang, Kristen enggak ada nabi diutus untuk Kristen. Jangan ngarang-ngarang. Beda-beda bang. Enggak ada. Kristen itu bukan ajaran nabi-nabi. Enggak ada nabi diutus oleh alam pencipta alam semesta ini kepada Kristen, enggak ada. Tapi kan itu menurutnya abang kan beda sama orang Kristen kan. Nah Orang sekarang Kristen kan ngakunya tunjukkan, nabi kan tunjukkan mana nabi yang diutus ke mereka. Nabi mana yang diutus? Satu aja. enggak bang, istilahnya Nabi kan siapa? Nabi bom-bom. agama dari yang sumber yang sama itu kan Yahudi, Kristen dan Islam. Di situ kan Tidak ada Kenapa Kristen firman bang. Tuhan? Kristen tidak masuk. Kristen itu tidak masuk dalam daftar agama samawi. Mungkin maksud anda itu kan gini, Nasara. Bang, sama aja. Nasara kali Kalau maksud agama anda. itu kan kalau orang Kristen kan gitu juga. Kalau aku tanya orang Kristen, Islam itu bukan agama samawi juga kan, ibaratnya kan hanya mengklaim kebenaran sepihak saja kan gitu. Iya. Kalau begitu Nabi Muhammad menerima wahyu dari mana? Kan itu pertanyaannya. Kan- Al-Quran itu diterima Nabi Muhammad dari mana? Nabi Musa menerima wahyu dari mana? Kristen menerima buku Bible itu dari Lukas. Quran Lukas itu kan menerima saksi dari baca, mana? Lukas itu dari mana dapatnya? Lukas dari mana bukunya? Coba kalau Paulus dari mana hubungan bukunya? dari akarnya, Paulus. Bang, ya. Markus Naim dari mana? Naim bisa nggak sih diskusi nyambung gitu loh? Kalau Bang Juma lagi ngomong, lu jangan ngomong juga. Ya, agama samawi itu, kitab sucinya itu yang berasal dari pewahyuan. Lah, Kristen kitab sucinya dari mana? Dari penelitian, penyelidikan, dari kesaksian-kesaksian orang. Beda dengan Nabi Musa. Apakah Nabi Musa melakukan penyelidikan? Habis itu nyusun Torah? Tidak. Begitu juga Al-Quran. Apakah melakukan penyelidikan Nabi Muhammad? Habis itu menyampaikan Quran? Tidak. Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama menerima wahyu. Lah, Lukas menerima wahyu dari mana? Markus menerima wahyu dari mana? Pengarang Matius dari mana? Pengarang Yohanes dari mana menerima catatan-catatannya? Apalagi Paulus. Dari mana mereka dapat itu? Yang menerima wahyu itu nabi. Lukas sudah nabi rupanya sekarang. Paulus juga nabi sudah. Alamak. Jadi agama samawi itu tiga. Yahudi, Nasara, dan Islam. Kristen itu bukan Nasara. Kristen itu berasal dari pemahaman-pemahaman terkait penganut agama Nasara. Itu yang betul. Siapa yang Nasara? Ya, Yesus dan pengikutnya. Kristen ini siapa? Orang di luar Nasara yang membuat tulisan-tulisan terkait dengan Yesus dan umatnya Nasara. Begitu bang. Jadi harus dibedakan antara Nasara dan Kristen. Atau jangan-jangan dia nyamar ini? Nggak nyamar ya bang? Nggak ya? Kalau Naim ini, kalau Naim buka mic-nya gitu. Naim, udah belum? Mute itu. Tadi yang cari saya itu yang nunggu saya tadi kan ada tuh siapa namanya? Elang. Profesor dia. Kompresor. Mana Iya, dia Bang. orangnya? Oh, dia lagi ke bengkel katanya. Oh, ke bengkel. Iya. Cuci botol. Nggak tahu, dia katanya mau las karbit, apanya mau dilas. Nggak tahu. Las kuping. Ya, kurang lebih begitu. Orang kayak gitu kan kalau sakit ke bengkel, nggak ke rumah sakit. Bukan kelapa. Ya, gitu. Naim, kau terpesona, silakan. Bentar ya. Bentar. Saya pertanyakan dulu ke Telkomsel, ini kenapa ini kode pendaftaran WhatsApp diminta? Jangan Artinya dikasih. Itu orang
Itu orang mencoba mengendalikan nanti WhatsApp-nya Bang Juma. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin mau nanya Bunda Rahma, boleh? Bunda, Ya, ya, ya. kemarin yang mualaf Yang mana? itu ada kah Bunda nomor HP-nya Bunda? Yang mana bang? Di mana tempatnya siapa? Yang dari Sintang, dari Kalbar, yang disadatkan Bang Zuma. Kalbar. Ya, Apa kita harus tahu lagi dulu, ini? kan, Mbak. Ah. Emang Silakan, kenapa, silakan, Bang? Bun. Emang, Silakan, Bun. Saya emang kena. Oke, oke, Gurunda. Emang kenapa bang? Itu kemarin kan dari api Sulawesi apa yang kemarin ya, lupa. Yang kemarin sore itu. Tengah. Dia kan nanya saya tuh gimana perkembangannya. Nah, saya kan ada bilang dia tuh, saya juga nggak dikabarin itu. Saya udah ngasih nomor Ya, HP. aku sudah kasih arahan di Komalnya tuh saudara kita di Sulawesi Tengah ya, bahwa kalian berembuk dulu cari bukti-bukti, kemudian sampaikan ke ketuanya kan. Ketuanya kan Bang Zul. Nah, ketuanya Iya. kemudian akan melapor ke pusat. Ah, gitu Bang. Jadi jangan mengambil tindakan sendiri. Kumpulkan dulu bukti bahwa boleh itu nyamar atau gimana ya. Silakan ya, Bang. Nah, itulah. Enggak, saya kira kan kalau emang Bunda ada nomor HP-nya, kemarin kan saya ada minta ke dari yang Sulawesi Enggak. itu. Oh, iya. Saya mau hubungin dia, pikir saya gitu. Mau saya Baik, bantu. Bang Wer, udah mungkin cukup Bang. Kita Oke, oke. ini dulu, fokus Ya, dulu. izin turun ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Zuma, handphonenya monitor dulu Bang Zuma. Itu hati-hati karena Uniriva, Ardiansa, Bang Ardi, terus Cebi banyak yang sudah kena itu Bang. Bang Zuma monitor. Iya, saya sudah sepekan ini diintai terus ini HP saya. Bagusnya yang kerjaan kayak gini mending ke rumah saya aja, itu cucian kotor banyak. Musim hujan, nah, tiup itu jemuranku supaya kering. Ngapain kau kerjain kayak gini? Oh mama blokir makin langsung dia makin tanggap. Ayo mana lagi tenor Bukan personal loh Bunda, dia itu umum masuk ke pemberitahuan, disuruh klik ikutin gitu loh. Jadi bertubi-tubi dia datang notifnya. Berarti kayak serangan virus ya. Ya sengaja mereka itu. Oh, kan begini loh ya, ada sekelompok orang itu tidak suka adanya api. Bangun Mi AA. Tidak suka kalau umat Islam itu diberi pengetahuan kristologi. Dia tidak suka kalau umat Islam itu diberi ilmu untuk mempertahankan diri dari misionaris. Dia maunya itu biarlah orang-orang yang belum ngerti apa-apa, yang awam belum tersentuh dakwah secara menyeluruh, biarlah dia murtad. Jadi api ini harus dibubarkan agar orang murtad banyak begitu, dan tidak boleh lagi ada mualaf. Jadi api ini harus di stop karena meresahkan umat sebelah. Nah, dia nggak suka gitu loh. Nah, untuk menghentikannya berbagai cara. Dilaporkan, tidak mempan, diseranglah secara personal, dipitnah lah secara personal. Itu loh. Anehnya lagi, ada orang sebelah itu menganggap dia pahlawan dan seterusnya begitu. Jadi teman-teman waspada yang kayak demikian. Ya biasalah benalu-benalu begitu. Pergerakan-pergerakan ya nggak suka. Supaya stop ya karena Bang Juma kan sebagai ikon, ustadz-ustadz kita, Bang Nandar dan lain-lain kan gitu. Ya diserang lah. Supaya lemah ini pergerakan. Itu loh teman-teman semuanya. Jadi mereka ini semacam
pembela kebenaran menurut mereka. Api harus bubar. Api harus dihentikan. Gitu. Itu. Ini nyata loh, kenyataannya nyata gitu loh. Bayangkan di komal-komal lain, bayangkan fotonya Banjuma dipakai. Nah, netizen pada tergoda naik. Ya tumben kok Banjuma ngomongnya kayak gini gitu loh. Nah, penonton naik. Foto gua semua dipitnah. Macem-macem fitnahannya kan gitu. Mau ke Jakarta, menemui pejabat bubarkan api. Dia menjadi saksi. Aku tahu semua yang ada di dalam api gitu ya. Banjuma memerintahkan saya untuk injak Bible kan gitu. Nah, dianggap sebagai pahlawan. Macam-macam gitu serangannya. Bom-bom semalam mengaku sengaja saya framing Banjuma. Sengaja saya ajak dia debat. Padahal sebenarnya saya nggak bisa debat sama dia. Cuman saya supaya penonton itu mengakui saya jago debat. Supaya penonton itu ke komal saya. Biar saya dapat cuan. Dapat gift. Karena saya memang kerjaannya nggak ada. Kecuali ini. Saya juga butuh makan, butuh biaya pendidikan anak-anak saya. Kata si Bom-Bom semalam. Jangan tolong jangan laporkan saya. Karena kalau saya masuk, gimana anak istri saya, kata si Bom-Bom. Jadi terbongkar semua semalam itu. Kebalik, mereka menuduh kami. Duh, kalian debat terus. Nyari koin. Gitu loh. Akhirnya mereka yang mengakui sendiri. Yang memakai akun-akun kloningan Banjuma itu nyata kok kemarin saya wawancara. Apa tujuan memakai akun-akun kami? Ya kalau nggak make bang saya nggak dapat duit, nggak ada penonton. Nah itu ngaku dia. Itu di luar Islam. Ada juga di intern sendiri gitu loh. Ada juga tim reaksi cepat. Menunggu kesalahan satu kata Bang Juma tidak ditonton secara keseluruhan, tapi dipotong, direaksi. Berhari-hari mereaksi. Wih, ini orang kurang kerjaan apa ya? Reaksi cepat. Bang Juma tuh sebenarnya begini. Saya kan ini di Malaysia. Ya suruh aja Bang Juma hadapi saya di Malaysia gitu loh, kata gitu. Ini orang ini kayak nggak dapat jatah dari istrinya apa ya? Bukannya kalau lu punya ilmu gitu loh ya diskusi. Ilmu kok kayak gitu dipamer. Ya tapi alhamdulillahnya yang nonton cuman ya 2,5 orang gitu loh. Ya itu aja sih banyak yang nonton 2,5 orang. Gimana itu 2,5 orang itu? Yang setengahnya ya logika. Logika kan termasuk setengah orang, setengah sawit. Masuk akal sih, masuk akal. Nah saya mau bertanya nih sama Bang Handi, boleh nggak? Iya boleh dong. Masya Allah. Domba yang dipakai orang Yahudi menebus dosa itu disalib atau digerek? Isio ijo lo aja na. Terus kasih pacing kapal ijennya ijo lo kasih. Napai? Ibacangi kasih Yasin. nama Allah. Napai gere ini kasih. Oh begitu. Dia ini gatung kayak gatung kasih kasih rasa itu kayak gatung nih. Oh iya. Berarti domba yang mereka gunakan seibarat diperintahkan kepada mereka imamat 1-2 dijadikan sebagai tebus dosa itu domba, kambing, lembu, sapi. Jadi binatang-binatang ini tidak pernah disalib. Oh binatang nggak boleh disalib. Tidak ada perintahnya. Binatang itu disembeli dengan nama Allah supaya dimanfaatkan oleh manusia. Berbagi daging kita. Kan ada saudara juga kita kan nggak pernah beli daging kan gitu. Enggak. Orang Yahudi. Orang Yahudi ketika mempersembahkan korban bakaran atau korban tebus salah atau tebus dosa,
itu kan binatang. Pertanyaan saya, binatangnya ini disalib atau digerek? Disembelih. Disembelih. Oh, disembelih. Atas nama Hasim, atas nama Tuhan. Ya. Pertanyaan kedua, berarti dia tidak disalib ya? Enggak. Tidak. Pertanyaan kedua, ketika misalnya domba ini sebagai korban penebus dosa, yang menebus dosa di situ kambingnya, dombanya, atau siapa? Ya Hasim Tuhannya lah, karena mengikuti perintah Tuhan. Tuhannya. Berarti bukan korban yang menebus dosa, bukan? Bukan, karena ketekunan mengikuti perintah Tuhan itu. Ketaatannya. Iya. Berarti si korban ini murni hanya korban, bukan dia yang nebus dosa gitu. Bukan, jadi tumbal. Jadi korban. Oh, iya. Misalnya di dalam Keluaran 29:14 ada di situ juga ada tritunggal di situ juga kan. Ada daging, ada kulit, ada tai sapi. Itu kalau dibakar, nebus dosa. Pertanyaan saya, apakah tai sapi yang dibakar inilah yang menghapuskan dosa atau bukan? Bukan, sebenarnya bukan. Kalau secara letter tidak mempunyai keilmuan menafsir, iya, tapi bukan, karena ketaatannya mengikuti perintah Tuhan itu yang menghapus dosa. Oh, iya. Jadi di situ tulisannya bilang inilah tai sapi yang kau bakar. Bunda Rama. Nah, itulah pertanyaan saya. Apakah tai sapinya yang menebus dosa? Menurut para scholar-scholar Yudaisme menjelaskannya hampir sama dengan ulama Muslim, bahwa itu harus lu pintar menafsirkan. Ketaatannya bukan bendanya itu, tapi ketaatan atas perintah Tuhannya itu. Berarti bukan tai sapinya yang menebus dosa kan? Tapi Nabi bilang itu Nabi bilang itu di situ. Kenapa kita ikuti korban? Iya, ada nilai yang harus dicapai di sini. Jadi sebenarnya yang menebus dosa ini bukan tai sapi kan? Bukan. Tetapi Tuhan kan? Tuhan. Nah, tapi memberikan jalan. Seperti misalnya kita membuang duri di jalan. Bukan durinya yang nebus dosa kan, yang hapus dosa? Bukan, perbuatan kita atas ketaatan perintah Tuhan. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan ketiga ada Dinda Dio. Assalamualaikum Dinda. Salam kandaku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terutama aku di banned permanen oleh TikTok. Padahal iya. Teman-teman di follow akun Dinda Dio, di follow. Nah, pertanyaan ketiga nih Bang Handi. Di pertanyaan ketiga saya nih Bang Handi. Tadi salib itu kan domba-domba tidak disalib. Iya kan Bang Handi? Enggak ya? Enggak ada sapi disalib, dobus dosa enggak ada kan? Nah, menurut pendalaman, gimana caranya disalib sapi aku dong? Menurut pendalaman materi, salib bagi Yahudi itu hukuman untuk penjahat atau hukuman untuk orang benar? Menurut tradisi Yudaisme ya memang ini perintah Tuhan. Yang disalib itu orang yang fasik, orang yang sering melanggar, orang yang durhaka, yang banyak dosa, itu hukuman sebagai contoh perbuatan agar orang tidak melakukan hal yang sama gitu. Efek jerah efek jerah begitu dari Tuhan. Oh begitu. Iya. Nah, sekarang pertanyaan keempat untuk Bunda Rahma ini. Ini Bunda, ketika kemudian yang disalib itu adalah orang jahat menurut tradisi Yahudi. Nah, ada korban di atas tiang salib. Itu yang korban ini manusia atau Tuhan? Kalau ajarannya Kristen ya. Bunda Rahma yang kutanya lama. Nyebrang Bunda. Kenapa bahas agamanya orang? Iya, jangan bahas. Kalau saya itu ya coba Ki ulangi dulu, terpengaruh saya ajaran Kristen. Iya, jangan dibawa agamanya orang, tahu, jangan Ki. Kita tombak di sini, tidak ada orang Kristen di sini. Nanti tombak dari bawah. Menurut Bunda Rahma, yang menghapus dosa orang yang mati digantung di tiang salib atau Tuhan? Tuhan. Berarti bukan orang yang mati itu, bukan? Bukan. Jadi yang nebus dosa manusia atau Tuhan? Yang menebus dosa Tuhan itu. Karena bukan manusia. Bukan perbuatan kita, bukan.
Jadi apa sih gunanya tahu nubunuh anaknya orang Bunda Rama? Tahu itu Kristen toloi. Tidak boleh kok begitu tahu bajiki. Kenapa anaknya orang nubunuh untuk dosa-dosa nu? Iya. Yang mana? Aku lupa. Lupa kira Kristen dompa lagi tidak tahu. Salah. Ngapa Salah. tahu nu bawa kita tahu? Ten aja. Kita Salah juga tanya. tafsir ji. Oh iya Pak. Kita juga tanya. Yang menebus dosa-dosanya ini Tuhan atau manusia? Nah ini ketololannya bukan. Ngapa nasi tahu ate aki? Yang menebus dosa ini Tuhan atau manusia? Manusia, Tuhan toh yang bisa mengampuni dosa. Nah, yang mati di atas salib ini siapa? Tuhan atau manusia? Datang itu Kristen dompa lagi bilang Tuhan beda manusia. Ngapa Kristen lagi di bawah tahu ate aki? Kan niat tonji di dalam Al-Quran. Jangan dipancing Bunda Rama. Udah. Nggak mengerti Bunda Rama dia. Jadi kalau selalunya mau bertengkar. Jadi kalau untuk Yahudi itu pertanyaannya dari Banyuma. Pertanyaannya dari Banyuma untuk Yudaisme ya, yang disalib itu adalah bentuk hukuman bagi orang yang banyak kesalahan. Sangiron berkelahi. Ngapa na sang siga mami? Pelan-pelan saya niat tonji dia jadi Al-Quran Al-Ma'idah ayat 33 apa nakana innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil fasadan ayyuqattalu aw yusallabu. Itu Al-Quran mengatakan hukuman bagi manusia. Tunjuk manusia Bunda Rama. Ngapain? Manusia. Kenapa dia dompa bilang Tuhan yang mati? Jangan kita bahas kita orang punya kita tomo. Kada tonji kita salib di agama mata kan. Tidak kusebut namanya. Ada juga orang-orang gurunda tidak kusebut namanya. Orang-orang dompa juga bilang. Yang kita tahu ada tombaki nanti eraki. Itombak sama Hansip Romawi. Eraki. Habis manen semua. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Hukuman bagi manusia yang memerangi Allah dan Rasulnya adalah disalib. Nah, yang disalib ini manusia atau Tuhan? Ikut dong, manusia lah. Manusia. Yang salib Tuhan. Manusia. Al-Quran mengatakan yang disalib itu manusia. Iya kan? Manusia yang disalib. Yang menebus dosa manusia atau Tuhan? Tuhan. Berarti yang menebus dosa bukan yang disalib. Kami dia jadi buat apa kita tahu ini mati orang? Buat apa kita tahu anaknya orang mati? Nah, jadi orang tumbal. Anaknya orang dah jadikan tumbal. Buat apa kita tahu ini mati? Al-Ma'idah ayat 33. Bunda saya bantu. Itu kanda Zuma itu Banyuma mempersulit Bunda Rama saja. Itu kemanusiaannya, kedagingannya. Jadi yang nebus dosa-dosanya daging. Apa bedanya dengan teh sapi sumpahin pun akan manjau. Poreda. Bunda leba mirong. Iya tadi. Jadi kesimpulannya gini loh ya. Ini nanti ada yang mau telekonferensi lagi sama Banjomat nih. Jadi ini contoh nih ya di negara kita Republik Indonesia ini. Kalau ada orang melakukan kejahatan besar seperti narkoba atau koruptor begitu, itu keputusan hakim hukuman metong, gitu ya, supaya menjadi efek jera bagi orang yang menonton. Wah, kita nggak boleh melakukan hal demikian. Begitu juga Yudaisme. Orang-orang di zaman itu banyak orang melakukan kesalahan. Diambillah satu contoh itu, disalib dia agar orang di zaman itu mencontoh, nggak boleh berbuat salah. Kita akan diberlakukan kayak begini. Itu hikmahnya. Nah, kalau di sebelah ya nggak tahu lah ceritanya. Ada tujuan yang ingin dicapai. Saya nggak mau membahas ke sana. Silakan nanti bahas sama mereka. Tapi Yudaisme itu tidak ada tujuan kecuali jangan melakukan hal yang sama. Itu aja. Supaya tidak kau juga disalib kayak orang yang diperintahkan Tuhan untuk disalib. Terkutuk pula kan di tiang salib itu. Itu kira-kira Bunda Rama ya. Banyuma suka persulit Bunda Rama, kasihan loh dia tuh mikir loh.
Nyebrang-nyebrang dia nanti. Ya saya kan, ya Tommy aku bahas ke sini. Al-Quran ke Tommy ya aku bahas. Al-Quran surah Al-Maidah nomor 30 tanya ke sini aku bahas. Anda tahu ya kamu tuh salib bilang agama aku ya ke si. Tapi itu disalib adalah orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Rasul Allah. Mereka lah yang disalib. Makoro nasi ngilang ngakurangi. Yang jelas kata salib adanya di Al-Quran, betul? Al-Quran, Di kitab lain, iya, tidak ada kata salib itu cuma niru-niru di Islam. Tapi kenapa pemahaman metes sih. Apaan sih? Jangan dipale. Lebami bang, lebami bunda lebami. Bahaya nih. Ini ada kawan kita Katolik ya, Warta Katolik. Selamat malam, brother Warta Katolik. Silakan dibuka mic-nya, bro. Mikrofonnya dibuka, Bang Warta Katolik. Ini Power Rangers Kristen atau Muslim ya? Ini ya Power Rangers. Ada dematik ya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ane pula bansanan ni disalib tinak kulle. Loncat-loncat ki. Mana pun tentara dari PBB tinak kulle jakkal kene. Power Rangers. Tidak bisa ditangkap sama tentara PBB ini. Tidak bisa untuk disalib, tidak bisa. Hilang kalau disalib. Hilang. Langsung berubah jadi satria baja hitam. Ngaku Saya nggak ngerti. Saya tidak mengerti bahasanya. Mengaku saya bang, abang kalau misalnya ditangkap ini, meskipun tentara PBB yang berusaha nangkap abang untuk disalib, abang nggak bisa ditangkap. Iya karena kan? Saya pakai topeng gitu kan. Karena Power Rangers merah. Pintar juga. Allahu Akbar. Bang Handi Power Rangers pink, Andi kuning, saya hitam, saya hitam. Aku Power Rangers hitam. Bunda Rama Power Rangers kuning ya, Bunda Rama ya. Apa pisang kapang? Warta Katolik kenapa dia naik mendiam itu? Warta Katolik. Iya, Warta Katolik silakan bro. Ini lagi menulis kitab baru, menulis Injil baru dia tulis. Jangan diganggu, dia nulis Injil baru. Perjanjian baru. Masih ada kekurangan. Lagi menyimak. Oh nyimak. Kirain lagi nulis ini bang. Data-data usia Yesus di usia 1329 untuk diisi masuk ke dalam Bible. Oh iya, dalam proses itu. Oh iya. Baguslah. Oke, silakan. Iya, sebenarnya gini, kebetulan ada yang yang senior di sini. Saya juga pengen ada satu pertanyaan kan gitu untuk semuanya. Tapi orangnya. Nah, kenapa Paulus mengatakan kemudian yang terkutuk itu adalah Taurat? Bukan kutukan. Loh, Taurat loh, kutukan bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Itu Anda jawab. Iya, tapi hukum Taurat itu bukan kutukan, Bang. Gitu. Ya memang betul. Nah, sekarang Yesusnya menjadi kutuk atau menjadi mulia? Anda lah punya kewajiban itu menjawab. Karena Yesus datang bukan untuk karena dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Terlepas daripada itu, saudara, coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 itu. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Karena bukan roh kebenaran yang datang kepada Paulus, maka dia mengatakan Yesus itu mati dengan jalan menjadi kutuk. Makanya saya katakan yang datang kepada Paulus itu bukan roh kebenaran, tapi roh jahat. Ini sudah berapa kali saya sampaikan. Siapa yang datang kepada Paulus? Kata Paulus dalam Galatia 1 nomor 12, bukan manusia yang datang kepadaku. Berarti bukan Yesus. Karena Yesus itu manusia. Yang datang kepada dia bukan manusia, tapi Mesias. Ingat, di Islam dan juga dalam pengajaran Yesus sama-sama mengatakan bahwa iblis itu bergelar Mesias juga. Dajjal itu juga bergelar Al-Masih, Mesias. Nah, Paulus mengatakan yang datang itu siapa, Bang? Mesias palsu.
Mesias palsu. Yang kedatang ke Paulus itu kan berupa cahaya gitu bang. Nah betul. Kalau menurut abang nih, cahaya itu apa coba? Yang dimaksud Iblis. itu cahaya itu siapa? Iblis. Namanya siapa? Iblis. Ih, Menurut kan ada Yesus, nama. sabar. Menurut Iblis di Alkitab Yesus, ini kan ada namanya bang. iya, Mesias kan? Iblis. Coba Anda baca. Iblis di Alkitab bang. Kan ada nama-namanya bang. Mau Lucifer, Beelzebub. Tapi Yesus mengatakan Behemoth. penyesat yang datang sesaat dia telah terangkat ke langit itu bernama Yesus Kristus. Paham? Dari mana dasarnya? Matius Bang, 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Pakai akal tapi ya. Pakai akal. Silakan Anda baca. Lukas, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yang lain yang dibawa, yang 4.000 orang ini, teman-teman yang ada di YouTube juga silakan Anda buka Bible atau di Google aja. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa nama iblis yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Di sini Yesus di sini menjelaskan bahwa ke masa depan nanti itu ada nabi-nabi palsu begitu. Kok masa depan? Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, kok masa depan pula? Dia berbicara dengan orang yang ada di depannya, yang hidup sesamanya, kok masa depan pula? Aku berkata kepada kamu, kamu siapa? Ke-12 muridnya, ke murid-muridnya. Kok jadinya masa depan pula? Anda ingin menutupi diri kalian? Anda ingin menutupi Paulus? Iya sebentar bang, kita kembali ke cahaya tadi. Itu cahaya tadi. Cahaya. Oke, saya kasih data. Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Dah, selesai. Berapa tadi? Lukas Cahaya 10 ini- 18. Oke, cahaya ini kan iblis. Ya, Oh, ntar ya saya buka bang ya. silakan. Silakan. Yang saya maksud ini iblis ini siapa namanya begitu? Iblis itu datang mengatasnamakan Yesus. Cak Ayu. Alamak. Dasar abang mengatakan bahwa iblis yang jatuh ini seperti kilat dari mana dasarnya? Kan Yesus mengatakan penyesat itu datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Menggenapi itu kan? Di sini kan, Apalagi yang di sini kurang? kan di ayat ini kan Yesus sendiri berkata, dia sendiri loh yang berkata bang, bahwa dia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit begitu. Dan dasar abang mengatakan kilat ini, iblis ini dari mana dan siapa nama iblis itu begitu? Loh, Paulus kan mengaku bang. Ya. Yesus juga mengaku. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa? Si penyesat memakai nama siapa? Yesus. Penyesatnya memakai nama siapa? Nama Yesus. Akulah Yesus. Kan begitu. Yesus kan berkata, dia melihat ke langit kan. Coba abang simak baik-baik dalam ayatnya nih. Yesus berkata, dia melihat ada iblis jatuh yang seperti kilat dari langit begitu bang. Nah ini Iya, yang dari saya maksud langit. ini. Dari Ya, langit. Iblis yang jatuh ini siapa namanya begitu bang? Bintang timur. Bintang timur, oke. Bintang timur nama lainnya apa tuh bang? Lucifer. Oke, Lucifer. Lucifer berarti iblis gitu bang ya? Ya iyalah, Yesus sendiri mengatakan kok iblis. Kok baca itu Lukas 10:18 apa kata Yesus? Satanas dalam bahasa Yunani. Satanas. Apa itu Satanas? Setan kan, iblis kan? Iya sebentar, kasih waktu dulu bang. Iblis di Alkitab itu adalah malaikat yang jatuh. Jadi memang betul. Dalam konsep kekristenan, iblis itu tidak diciptakan. Iblis itu ada karena baca Yesaya 45 nomor 7, iblis itu diciptakan Cak Ayu. Saudara ciptaan bang, Saudara Logos, Saudara Logos, Terus saya tanya, pencipta itu cuma satu, di luar pencipta namanya ciptaan. Siapapun yang bukan pencipta, apapun statusnya, dia adalah ciptaan. Setuju?
Pencipta Salah. cuma satu. Pencipta ada berapa? pemahaman Abang. Pencipta Makanya saya ada berapa? bilang. Pencipta ada berapa? Pencipta hanya satu. Nah, iblis pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Itu pintar. Dah selesai. Dan sudah pasti Ya, ciptaan itu yang dasarnya- menciptakan siapa? Cuma satu kan? Dari- Satu-satunya dari sumber mana? adalah Tuhan. Berarti Tuhan yang menciptakan iblis. Dah. Dari mana pintar. dasarnya iblis diciptakan? Dari mana dasarnya Sekarang iblis pertanyaan diciptakan? saya coba Anda resapi. Pencipta itu satu atau dua? Satu. Yang menciptakan iblis siapa? Pencipta atau Iblis bukan? tidak diciptakan. Iblis La tidak haula wala diciptakan. quwata illa billah. Iblis itu malaikat yang berontak, La karena ingin haula menyamakan wala dirinya dengan quwata Allah. illa. Segala sesuatu yang tidak diciptakan dia pencipta. Berarti Anda ingin mengatakan iblis itu pencipta. Yesaya 45 nomor 7 coba Anda baca. Oke, sebentar. Bahaya ini saudaraku ini. Coba Anda baca. Yesaya 45. Nomor 7. Ada Yesaya. Oh, bentar. Di situ ada kata ra. Oke. Ra itu artinya apa? Evil. Evil artinya apa? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Malang- Tuhan yang membuat semuanya ini. Malang dalam Mana bahasa sini? Malang dalam Ya, mana bahasa iblisnya? bahasa Yunani Ibraninya apa? Di sini tidak ada kata iblis. Mana iblisnya? Tidak ada di sini kata iblis. Ini Yesaya diwahyukan pakai bahasa apa dulu? Ibrani. Ibrani. Ibraninya Malang apa? Oh, saya itu bukan kapasitas saya tidak. Makanya tidak saya mengerti bahasa ajarkan. Ibrani. Makanya saya ajarkan Malang dalam bahasa Ibrani itu ra. Ra itu adalah evil. Evil apa? Evil apa? Evil itu apa? Ini salah. Ini ayat ini bukan menceritakan, bukan berisi tentang penciptaan iblis. Allahu Akbar, Masya Dari Allah. mana jalan iblis diciptakan? Ini sudah sangat jelas-jelas Allah mengatakan di situ bara, penciptaan. Kata bara itu penciptaan, menjadikan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Apa sih saudaraku ini? Lembutkan hatimu. Jangan kau pakai imanmu dulu, pakai akalmu dulu. Dialah Tuhan yang Iblis tidak menciptakan. diciptakan. Iblis tidak diciptakan. Bagaimana ceritanya? Iblis itu ada atau tidak ada? Ada. Ada. Tidak diciptakan. Iblis tidak diciptakan, tapi karena iblis itu adalah malaikat yang berontak, malaikat. Sekarang saya tanya samamu, ada tidak di luar daripada Tuhan yang ada dengan sendirinya? Setara dengan Tuhan, ada nggak? Ya nggak ada. Kenapa Anda mengatakan iblis tidak diciptakan? Dengan Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, tapi iblis itu ada, berarti Anda menyetarakan iblis dengan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Tuhan Coba itu, abang saudara, coba buka Wahyu. saudara, sebentar dulu. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas setan, berkuasa atas malaikat, berkuasa atas semua ciptaannya. Jangan Anda berpikir kalau ada setan, ada menyeterai Tuhan. Tidak. Setan itu makhluk yang tak ada artinya sama sekali dibandingkan Tuhan. Tuhan menciptakan kebaikan, keburukan, kejahatan, semua Tuhan ciptakan. Di bawah kendali Tuhan. Iblis itu hanya sampah di hadapan Tuhan. Jangan kau mau melebih-lebihkan iblis. Oh, iblis kalau nanti diciptakan seakan-akan enggak. Justru kalau Mana Anda kata mengatakan iblis di situ? Di situ tidak ada kata iblis. quwata illa billah. Yes. Di Yesaya itu tidak ada kata iblis di situ, Bang. Tidak ada kata iblis di Yesaya itu. Karena Anda menggunakan bahasa Indonesia. Oke? Coba terjemahannya Anda memang. Ya. Sekarang yang mana yang betul? Terjemahannya atau bahasa aslinya? Ini kan sudah diterjemahkan. Ya kan saya pakai Alkitab yang sudah diterjemahkan oleh LAI. Ya ini Tapi saya kemudian tidak bisa terbodohi dengan itu. Saya harus sumbernya. Abang data-datanya ada nggak? Coba aja buka di Alkitab Sabda. Buka di Alkitab Sabda.
Malang itu artinya ra. Ra itu artinya jahat. Jahat itu syaitan, iblis. Epil itu iblis. Kok susah kali kawan-kawanku ini. Kenapa rupanya kalau iblis diciptakan? Kenapa rupanya? Derajat Tuhan rendah? Tidak. Justru kalau iblis tidak diciptakan, kita ini sama seperti kambing. Kutanya sama saudara dulu. Kutanya dulu sama saudara. Kambing itu masih digoda setan tidak? Ya tidak lah. Tidak. Makanya kambing tidak pakai baju, tidak pakai celana, santai aja dia. Kita manusia kalau tidak digoda sama iblis, mana mau kita berpakaian. Adam, telanjang dia Adam itu. Begitu digoda iblis, barulah tahu mana baik, mana buruk. Tidak ada baik kalau tidak ada buruk. Tidak ada kemudian malaikat kalau tidak ada iblis. Semuanya dicipta oleh Allah berpasang-pasangan. Inilah kelemahan saudara Kristen. Sok-sok suci, iblis tidak diciptakan. Siapa bilang? Segala sesuatu, iblis ke, setan ke, popo, pararang, padale, bom-bom, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan Itu tidak di ada bawah kata iblis. Di situ tidak ada kata iblis. Saya tidak bisa berdiskusi dengan orang yang tidak punya otak. Paham? Saya katakan di terjemahannya memang tidak ada kata iblis. Karena ada cakupan yang kemudian digaungkan ke seluruh dunia oleh agama Kristen, menghilangkan original teks untuk menggiring manusia menyembah kepada Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Ini jelas-jelas kitabnya orang ada kata roh. Roh itu artinya evil. Evil itu iblis, jahat. Oke, sebentar bang. Sebentar bang. Kristen mana yang percaya iblis itu diciptakan? Coba bang. Berarti iblis sudah berhasil memahamkan kalian kalau iblis itu tidak diciptakan selayaknya Tuhan. Silakan Anda terima itu. Ternyata iblis setara dengan Tuhan. Anda aminkan? Iblis ternyata setara dengan Tuhanmu. Iya, Kristen mana bang? Coba tunjukkan. Denomnya semua Kristen. Iya, saudara, semua Kristen itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Kristen itu memahami Kristen tidak diciptakan. Kalau dia tidak diciptakan iblis ini, berarti setara nggak dia dengan Tuhan? Jujur, kamu jujur sekarang. Jujur, iblis tidak diciptakan. Selain iblis yang tidak, selain iblis yang tidak diciptakan, siapa lagi? Mampus kau di sini. Yes, cuman iblis yang tidak diciptakan karena Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tuhan diciptakan tidak? Allah tidak menciptakan kejahatan. Saya tidak tanya itu. Tuhan diciptakan atau tidak diciptakan? Ya tidak diciptakan lah karena tidak diciptakan. Berarti ada berapa yang tidak diciptakan? Ada berapa yang tidak diciptakan? Cuman satu yang tidak diciptakan, nenekmu yaitu kejahatan. Kiper tadi kau mengatakan iblis tidak diciptakan. Sekarang kau katakan satu yang tidak diciptakan. Dengan kata lain, kau di matamu, di konsep keyakinanmu, iblis dan Tuhan itu sama. Mampus sudah kau. Udah diajarin baik-baik. Malaikat yang berontak, iblis dia berontak karena ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Sekarang nasi itu diciptakan oleh Tuhan atau tidak? Tidak, karena dia dari beras. Kan tuyul. Kalau Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, berarti ada dua entitas di alam jagat raya ini yang tidak dicipta, iblis dan Tuhan. Berarti Anda menyetarakan iblis dengan Tuhan. Itu koplak namanya. Kristen mana bang yang percaya iblis tidak ada. Berarti itu kan hanya pemahaman Anda saja begitu. Berarti kesimpulan saya adalah seluruh Kristen di dunia menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Sama-sama. Kristen ini di dunia ini ada 2,5 miliar. Silakan semua Kristen mau 1.000 miliar. Semua Kristen ada 10.000 miliar orang Kristen sedunia menyetarakan antara Tuhan dengan setan. Nah, itulah kau agama Kristen. Kesimpulan saya, menurut saudara Eva Logos,
Kristen sedunia menyetarakan iblis dengan Tuhan. Sama-sama dua kekuatan yang tidak diciptakan. Dari mana Bagus. setaranya bang? Dari mana setaranya bang? Bahlul, kau mengatakan Tuhan tidak diciptakan, kau mengatakan juga iblis tidak diciptakan. Berarti dua-dua kau setarakan sama-sama, bukan pencipta, bukan ciptaan. Berarti dua-duanya adalah malaikat diciptakan, makanya dia jatuh memberontak, makanya menjadi iblis. Kalau begitu, berarti Tuhan membuat iblis punya potensi, berarti segala sesuatu yang ada, item-item yang ada di atas jagat raya ini, baik di langit maupun di bumi, itu ciptaan. Kampret. Nah, saya bilang kampret tapi halus. Jangan Anda lapor sama Dosma. Alam semesta ini memang semua ciptaan. Tapi dengarkan saya, dengarkan saya. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Dengarkan saya. Menciptakan kejahatan itu hanya dengarkan saya. Dengarkan saya. Anda Allah mengatakan tidak pernah mengutus iblis. dengar saya. Anda mengatakan malaikat tadinya. Malaikat itu makhluk baik atau buruk? Sedikit lagi Dinda Jibril. Baik. Makhluk baik. Siapa yang mempengaruhinya sampai dia jahat? Gigit lidah kau, gigit lidah kau, gigit lidah kau. Karena kehendaknya sendiri, karena kehendaknya sendiri dia memberontak, karena kehendak malaikat Kenapa itu sendiri. dia bisa berontak? Kenapa dia bisa berontak? Dia ingin seperti Kenapa Allah. dia Dia bisa ingin seperti berontak? Allah. Kenapa dia bisa Dia ingin mau seperti menyamai Allah. Allah? Kenapa bisa? Karena dia punya kuasa, malaikat punya kuasa. Nah, kenapa bisa dia menjadi jahat? Karena ingin seperti Allah dengan kuasanya. Berarti jahat itu ciptaan atau bukan? Kan sudah dibilang, karena malaikat berontak. Saya tanya, Allah tidak menciptakan. sifat jahat itu ciptaan atau bukan? Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Hei Bahlul, keluar juga kan kata Bahlul, tapi halus, jangan kau lapor si Dosma. Kau baca Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Nasib malam itu itu artinya jahat. Ya, Kristen mana? Kristen mana yang percaya tuh? Kristen mana coba? Saya katakan seluruh dunia Kristen itu menyamakan Tuhan dengan iblis. Ingat, Matius 1 Matius 4 nomor 1. Ingat itu. Ingat itu. Ingat itu. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu iblis dan Tuhannya itu sama-sama roh. Paham? Paham? Yesus dicobai oleh roh. Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis yang adalah roh. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu penyembah roh, karena Tuhannya dan iblis itu sama. Alhamdulillah malam ini petunjuk sudah datang kepada kami umat Islam. Ternyata Kristen sedunia menyatarakan keadaan Tuhan dengan iblis itu sama-sama adalah tidak diciptakan. Selamat. Selamat. Selamat dengan pemahaman Anda. Silakan Dinda Jibril. Iya, Kristen mana yang percaya? Iya silakan. Saya kan udah katakan seluruh Kristen masuk neraka. Seluruh Kristen masuk neraka. Jangan kau tanya lagi Kristen mana. Nggak ada. Semua Kristen masuk neraka. Karena Kristen menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Dah, diam. Dengarkan tuh adik saya ini kita tunjukin nih. Ini dari LAI, ini dari internasional, ini keyahudian. Abang mau yang mana? Kasih yang pakai bahasa Bugis deh, nggak ngerti dia. Kristen mana yang percaya iblis diciptakan? Kenapa iya, ini makanya yang mana? Kristen itu orang benar. Yang mana? Tiga-tiganya create evil. Mana? Yang percaya iblis diciptakan, tunjukkan. Nih. Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nasib malang original teksnya di sini ya. Ini ya. Begitu kita ke sini, gak percaya dia, Dinda. Evil. Gak percaya. Ke Kristen Textus Receptus Internasional, ini KJV. Nomor 7, I form the light, create darkness, create evil. Nggak percaya juga ke Yahudian. Yesaya 45, nomor 7. I make peace and create evil. Tiga-tiganya bilang menciptakan kejahatan. Kristen mana yang yang percaya iblis Kristen diciptakan? mana pula? Create Kristen evil. jadi acuan. Emang Kristen jadi acuan? Nggak ada Kristen yang mengakui Tuhan menciptakan kejahatan, nggak ada. Kristen sedunia mengatakan kejahatan dan Tuhan itu setara. Udah selesai. Kristen mana? Nggak ada. Ya, Kristen ada 2 miliar. Jadi nggak mungkin pemahaman 2 miliar ini akan bisa cocok dengan pemahaman kalian ini. Penjelasan dari
kitab Kristen juga ini yang bahasa Indonesia yang sederhana ini saya buka nih. Ada pertanyaan. Ini Alkitab Sabda LAI juga ini. Ini kan ada pertanyaan siapa yang menciptakan iblis? Tadi kan dari Perjanjian Lama. Di sini dijelaskan nih. Nih ya. Coba dibaca. Ini punya Kristen ya, bukan orang yang suka Jumatan ini. Nah, ini dijelaskan apa? Ayat-ayat. Nih ya. Ini di sini ayat lainnya menyatakan Kristen mana, denomana, gereja mana diciptakan oleh siapa? Kristen mana, denomana, gereja mana? Nah, ini punya kitabnya Kristen ini, Alkitab Sabda. Kristen LAI mana, juga di sini ada. Denomana, gereja mana yang percaya iblis diciptakan? LAI denomnya apa? LAI pakai denom nggak? LAI pakai denom nggak? Yang pakai kitab LAI siapa di sini? Anda Kristen pakai kitabnya apa? Katanya pengen terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Ini ada penjelasannya Alkitab Sabda. Ada pertanyaan siapa yang menciptakan iblis? Di sini jelaskan. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya menyatakan iblis diciptakan oleh sama seperti manusia. Ya kalau Anda nggak mau percaya ya urusan Anda, ya bantah kitab Anda gitu loh. Ya ini bukan kitab kami, silahkan dibantah. Memang untuk Kristen itu ya sebisa mungkin kalau kita berdiskusi, kami umat Islam mengajak Kristen kembali kepada kitab sucinya, dan untuk Kristen sebisa mungkin membantah kitab sucinya. Itulah poin kami kalau berdiskusi dengan Kristen. Biasanya seperti itu. Jadi lawan Oten, jadi lawan Oten adalah kitabnya sendiri gitu ya. Iya. Begini, sekarang begini, saya analogikan aja ya. Abang ini pencipta motor nih kan. Terus motornya rusak nih motornya. Oke, apakah motor yang rusak itu abang ciptakan? Kalau motor itu dibuat, bukan menciptakan. Iya, maksudnya abang pencipta. Abang tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Motornya rusak. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ya paham lah, menciptakan itu kan dari belum ada menjadi ada gitu. Membuat? Ya membuat ya mengkreasikan yang memang sudah ada begitu. Ada bahan bakunya. Iya, ada bahannya tapi memang sudah ada gitu. Enggak gini bang, ini konsekuensi pagan abang. Kalau abang bilang Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta dan nggak maha kuasa. Begini, sambil ditempel teman-teman. Dalam kekristenan itu tidak ada konsep takdir. Oke. Semua kok ngomongin menciptakan kejahatan? Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak menciptakan kejahatan. Berarti nggak maha pencipta. Berarti di Tuhan Anda pencipta segalanya begitu. Segalanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini kamu mau dijawab atau kita mau teriak-teriakan doang sih? Iya, begini. Kan sudah saya jelaskan, malaikat itu karena kehendaknya yang memberontak terhadap Allah, dia ingin menyamakan dirinya dengan. Berarti Tuhan kamu nggak maha tahu juga. Kan malaikat diciptakan sebagai pelayan Allah. Berarti dia nggak maha tahu. Dia nggak tahu nih malaikat bakalan memberontak. Ini udah nggak maha pencipta, nggak maha tahu, nggak maha segalanya. Ini ajaran pagan nih, kekuasaannya lebih dari satu. Berarti pagan ini, bukan monoteis, politeis ini. Kalau saya nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau saya nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Karena itu kan pemberontakan. Karena segala sesuatu seperti manusia, kita manusia ini tidak diciptakan seperti robot begitu, diprogram untuk melakukan A, tidak bisa melakukan B, mutlak yang dilakukan itu hanya A begitu. Iya, berarti Tuhan kamu tidak menciptakan kejahatan kan? Berarti tidak maha pencipta. Definisi maha pencipta apa sih bang? Bang, definisi maha pencipta apa sih bang? Allah itu suci, Allah itu kasih, Allah itu bang, suci. Definisi maha pencipta itu apa sih bang? Tidak pernah menciptakan bang, kejahatan. Coba definisi maha pencipta apa? Maha pencipta itu ya pencipta segalanya begitu. Tapi dia nggak menciptakan kejahatan, berarti gugur maha penciptanya. Itu kan terjadi karena pemberontakan. Nggak maha tahu juga.
Memang kebiasaan kafir-kafir ini selalu ngerendahin Tuhannya. Pada awalnya, karena kan pada awalnya. Silakan dilanjut Bang Zuma. Ini udah tinggal ini. Kan karena pemberontakan. Tinggal ampasnya. Sekarang gini. Dia memberontak. Dia memberontak itu karena pengaruh Sekarang siapa? saya analogikan aja. Dia memberontak karena pengaruh siapa? Ya karena kehendaknya sendiri. Bagaimana ceritanya nih? Ada pasti yang mempengaruhinya sampai dia memberontak. Tidak ada yang mempengaruhi, karena iblis itulah otoritas tertinggi kejahatan. Dia dari dia bermula kejahatan karena dia berontak begitu. Jadi tidak ada yang mempengaruhinya. Dia otoritas tertinggi dari. Jadi dalil tadi itu sendiri, salah. begitu. Dalil yang tadi itu salah. Yesaya 45 nomor 7 itu salah. Salah dalil Ya itu. makanya tunjukkan Kristen mana, denom mana, gereja mana yang percaya iblis diciptakan begitu. Kenapa harus Kristen yang menunjukkan itu? Kenapa? Kenapa harus Kristen? Kenapa bukan kitab suci yang menunjukkan itu? Kenapa harus bersandar kepada Kristen yang adalah pengikut daripada Paulus? Kenapa harus Kristen yang Anda jadikan sandaran? Untuk apa? Untuk membenarkan pemahaman Anda, karena itu kok jadi pemahaman saya? Kok jadi pemahaman saya? Ini kitab yang Anda anggap suci yang mengatakan itu kok jadi saya? Jadi saya. Itu kan pemahaman Anda. Kalau memang pemahaman Anda benar, pasti ada Kristen denom gereja atau Kenapa gereja jadi manapun pemahaman percaya saya? iblis Kenapa itu diciptakan. pemahaman saya? Ini di kitab. Ini hanya pemahaman Ini kitab. Anda. Ini Kristen kitab 2,5 Anda. miliar, tidak ada yang percaya iblis itu diciptakan. Masih bisa dipertahankan orang kayak begini di sini, teman-teman. Nggak ada faedahnya Bang. Lebih Nggak banyak ada mudarat. faedahnya. Orang nggak waras kayak gini ngapain dipertahankan? Udah kau ke gereja kawan, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ini Bibelnya loh yang menuliskan itu. Bibel curian pun hasil dari terjemahan kitabnya orang pun udah dikasih, dipertontonkan dari 3 bahasa, masih juga nggak ada orang Kristen. Lah, kenapa jadi orang Kristen kau jadikan acuan? Emang Kristen ini siapa? Kapasitas Kristen dibandingkan kitab Yesaya ini apa? Kitab Yesaya hanya mengatakan Tuhan yang menciptakan apa yang ada di dalam kitab itu, dikatakan kata roh. Roh artinya itu apa? Jahat. Alamak, susahnya berdiskusi dengan manusia yang otaknya disimpan di pantat. Nih cobalah teman-teman Kristen di bawah yang masih bisa waras, tengoklah ini. Tengoklah ini, wakil kalian. Tengoklah, kita pun dibantah. Bahkan dia menyetarakan antara iblis dengan Tuhan. Tapi memang begitu sih, kalian kan menyembah roh. Matius 4 nomor 1, coba kau lihat. Kalau saya kasih pertanyaan di situ, kalian pasti akan kewalahan. Lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh ini siapa? Kenapa kerjasama dengan iblis untuk mencobai Yesus? Roh itu siapa? Tuhan kami Bang Zuma. Oh, Tuhan kamu kerjasama iblis untuk mencobai Yesus. Hah? Kayak gitu. Tuhanmu katakan, kau katakan Tuhan saya tidak menciptakan iblis. Lah itu kerjasama Tuhanmu dengan iblis. Itu ya teman-teman, memang susah lah kita diskusi sama orang-orang tak berakal. Jadi seakan-akan dia ingin mengatakan Tuhan kami nggak menciptakan iblis loh. Lah, kalau Tuhanmu tidak menciptakan iblis, Tuhanmu tidak bisa membunuh anaknya. Ya kawan ya, lebih baik kita turunkan daripada dia mengganggu kejiwaan kita. Kita sudah sampaikan, kita sudah kasih data, masih tetap ngotot, mending kita lemparkan ke gereja. Ini siapa ini? Yisrael. Halo, semangat malam Yisrael. Lari. Turun. Kirainmu hebat banget. Itu padahal tadi Gurunda saya tampilkan juga, ternyata di Alkitab Sabda dijelaskan ada penjelasan tentang siapa yang menciptakan iblis, dan itu diciptakan oleh Tuhannya gitu, sebagaimana dia menciptakan manusia. Tapi malah tanya itu denom apa ya, bingung juga aku.
Kalau sumber kitabnya ditanya denom ya repot. Padahal kitabnya menaungi berbagai macam denom masalahnya. Jadi kalau saya melihat ini ya, kalau saya melihat ini, seakan-akan ada tabir yang menutupi mereka supaya mereka ini tidak membocorkan rahasia tentang iblis. Ya kan ya? Benar nggak? Ada kekuatan di mana mereka tidak ingin iblis ini terjamah. Bahkan cenderung berkesan iblis itu setara dengan Tuhan. Betul nggak? Arahnya Iya kan? ke sana, Gurunda. Iya. Di Iya kan? situ di situ kepaganan ya, Bang. Nah, iya, seakan-akan bahwa iblis ini jangan kau jatuhkan derajatnya dengan kau katakan ciptaan. Seakan-akan iblis ini kami bukan ciptaan loh, enak aja. Kami sama seperti Tuhanmu. Tuhanmu bukan ciptaan, kami juga bukan ciptaan. Awas kau ya, kalau kau bilang sampai kami ini ciptaan, sedunia Kristen tak ada yang mengakui kami ciptaan loh. Jadi iblis bisa bilang alfa dan omega juga, Bang. Ah iya dong. Kan begitu tujuannya itu ke situ. Makanya Yesus mengatakan penyesat itu mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi Mesias. Penyesat juga bisa mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus Mesias. Yesus manusia tapi dia juga manusia. Dia juga Mesias. Yesus Mesias tapi dia manusia. Yang datang kepada Paulus Mesias tapi bukan manusia. Nah, ada dua yang bergelar Mesias, ada dua yang bergelar Al-Masih. Yesus Al-Masih yang manusia, Dajjal Al-Masih yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus adalah Mesias yang bukan manusia. Siapa dia itu? Kan gitu poinnya. Nah, sekarang iblis mengatakan, awas kau, coba-coba ku sentil mulutmu kalau sampai kau bilang kami ciptaan. Kami bukan ciptaan loh. Awas kau. Siapa Kristen di dunia, tunjukkan. 2 miliar Kristen di dunia tak ada yang mengakui iblis itu ciptaan. Nah, iblis tepuk tangan. Yeay! Hebat, hebat. Bagus gitu. Lain kali jangan kau pernah mengaku saya ciptaannya. Awas. Kurasuki nanti kau. Nanti kau kayak bom-bom. Jadi iblis itu merasa hebat dia. Karena diwakili oleh orang tadi dengan mengatakan, hei, iblis itu bukan ciptaan loh. Dengan tidak mengakui iblis ciptaan, berarti dia sedang menyetarakan antara Tuhan dengan iblis. Padahal Bible yang mereka ambil dari agama Yahudi menerangkan bahwa iblis itu dicipta. Coba, jangankan perjanjian lama, perjanjian baru pun ada. Di mana dalilnya? Yohanes 1 nomor 3, coy. Itu bahkan kalau dia katakan firman itu adalah Yesus, berarti yang menciptakan iblis itu adalah Yesus. Coba kita baca rame-rame. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia ini? Mampus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Iblis itu masuk gak dalam segala sesuatu ini? Masuk gak? Masuk. Berarti Yesus yang menciptakan iblis. Mesti mau aku datang besok. Ayo. Gimana dong? Sosokan iblis tidak diciptakan, berarti Anda wakil iblis. Iblis itu ciptaan, derajatnya rendah. Di dalam Al-Quran dikatakan, apa yang membuat kamu itu tidak mau sujud kepada Adam? Apa? Ketika Allah kemudian mengatakan, tidak ada yang kemudian tidak tunduk kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah bagian dari kafir. Ketika Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka anta tasjuda lima khalaqtu biyada? Astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, ya paman, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis aja mengaku ana khairum min. Iblisnya mengaku khalaqtani, aku iblis kau ciptakan minar dari api. Iblis aja ngaku,
kau ciptakan aku dari api. Ada wakil iblis yang mengatakan, hei iblis, kau tidak diciptakan loh. Kau itu setara dengan Tuhan. Tuhan tidak diciptakan, kau juga dong. Allah, luar biasa ini saudara-saudara kita ini ya. Iblis mengatakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtah min tin. Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Yang tadi itu kira-kira diciptakan dari mana? Ketuban kuda. Tanah sengketa. Pak Juma, ya gimana? Ternyata tadi anak itu pasien lepas. Tadi sudah saya kirim videonya ke Ustadz Alif. Minta tolong bisa di-spill Ustadz. Ternyata dia masih berobat, anak itu tadi. Oh, pantasan. Dinda Jibril sampai turun loh. Biasanya kalau beliau turun itu berarti hal yang dahsyat. Tolong dibuka dulu Ustadz Alif. Apa itu? Itu tadi, anak itu tadi lepas dia. Ternyata pasien. Pasien. Coba lihat. Tapi jangan tertawa kalau lagi sendiri ya. Gedein suaranya Ustadz. Ya. Hasil pemeriksaan tadi, dengarkan baik-baik. Nanti sampaikan sama orang tuamu. Oh siap. Ini penyakit yang ada di tubuhmu adalah penyakit kukupi. Kukupi itu kurus pucat kurang vitamin. Banyak dokter. Double lagi kurang iman. Kedua putus urat malumu. Ketiga saluran amal tertutup. Saluran perbuatan dosa-dosamu terbuka. Ampun Tuhan, anak ini mau kemanakan lagi? Sudah mati dokter. Tuhan, lebih cepat lebih baik. Hasil pemeriksaan bisa ditolak. Tidak bisa keputusan ini diganggu gugat. Wah, pokoknya saya tidak terima. Saya tidak terima. Titik. Tuhan, saya serahkan lebih cepat lebih baik anak ini. Wah, tidak bisa Tuhan. Pokoknya dokter ditipu ini sebenarnya dokter atau apa ya? Saya ahli penyakit kukupi, khusus menangani kurus pucat kurang vitamin. Wah. Nanti kau kemana saja? Saya sudah izinkan kamu mau kemana saja, oke? Ya. Saluran awalnya tertutup, saluran dosanya terbuka. Kukupi ternyata kukupi. Alamak, ada saja nih Bang. Buat mencairkan suasana lah, ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya itu tadi, anak itu tadi. Jadi pantesan. Susah. Jadi saluran amalnya udah tertutup, saluran dosanya terbuka. Ya udah, nggak bisa lagi. Kukupi. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan hiburan dik. Iya, silakan. Silakan dilanjutkan. Dinda Tahta monitor. Hadir Mama. Masya Allah. Ada kuku biar naik. Sipnya udah bangun. Oh gitu. Di mana Ki? orang lagi ngobrol sama orang tidur. Naikkan pasien yang bebas dari penyakit kukupi. Kukupi ya, kurus kurang pipis. Kukupi kurus kurang vitamin. Terus saluran amalnya tertutup, dosa-dosanya terbuka, jadi nggak ada gunanya untuk hidup. Aduh, ke dokter kurang ngajar. Iya makanya dia bilang, aku serahkan semuanya kepada Tuhan katanya. Segera lebih cepat lebih bagus. Allahu Akbar. Kukupi. Tapi selama ini itu bener, ini bener nggak? Selama ini yang dihadapi begitu? Iya. Bocor Ya, halus. Teman-teman netizen yang nonton, kalau ketawa jangan sendiri ya.
perlu dibilang orang apa gitu. Cari teman yang berketawa bareng. Nah, demikian tadi kamu segini ya. Bahkan si Dosma pun yang konon katanya seorang pengacara handal ya, 24 tahun jadi pengacara. Memenjarakan Aki Zuma dan Uti Rifa dan yang lain-lain ya. Bahkan mungkin termasuk saya. Itu hanya pandai berjoget-joget. Memang ya tidak ada perkembangan apa-apa dan hanya ya malah sekarang mengepul donasi ya, mengepul donasi. Dari situ pula ya ada seorang pengacara ya, Batak juga ya, Mandailing, sekarang lepas tangan, tidak mau melaporkan, ikut-ikutan melaporkan ataupun ikut-ikut mau mempolisikan debater Muslim. Kenapa? Ternyata orang-orang yang mengadu itu mereka hanya mencari kesempatan untuk mengepul donasi gitu ya, untuk mengumpulkan donasi dan untuk ya untuk mereka sendiri, bukan untuk orang yang dipolisikan gitu ya, malah untuk berlomba-lomba untuk ya untuk bersenang-senang ya, berpesta pora ya, dijadikan kasus ini di ajang kasusnya orang Kristen ini dijadikan ajang berlomba-lomba untuk meraup keuntungan gitu ya, meraup keuntungan pundi-pundi rupiah yang diberikan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Maka dari itu sekarang ini tidak ada ya orang-orang Kristen itu mau berdonasi jor-joran macam dahulu, tidak mau. Karena apa? Ya mereka tahu dibohongi kok ya kan. Nah, dengar-dengar malah si Kaci sekarang ini dengar-dengar sudah masuk Islam lagi gitu ya. Lucu nih. Katanya si Kaci masuk Islam. Ini jangan bikin kita ngakak. Sebenarnya orang-orang seperti Kaci ngapain masuk Islam lagi, ngapain gitu ya, tidak ada kontribusi ya, dengan segala hujatannya itu. Mungkin setelah dikasih makan tai mungkin dia berpikir ya. Jadi ya karena di Islam pun tidak bisa berbuat apa-apa ya, hanya oleh karena kemiskinannya dia tidak tahan ya kan. Dia menjadi seorang Kristen tergiur oleh karena kekayaan yang pada akhirnya celaka dia ya, karena mentornya ataupun pendeta-pendeta mereka itu memaksa murtadin-murtadin untuk menyerang Islam, itu memang dipaksa itu. Nah, ketika mereka sudah tidak mampu menyerang Islam dan hanya itu saja, orang Kristen akhirnya bosan gitu ya. Ketika dia sudah tidak produktif ya, tidak dihiraukan lagi sama orang-orang Kristen ya, pada akhirnya mau tidak mau dengan kekesalannya yang ngaku-ngaku murtadin ini, akhirnya dia masuk Islam lagi gitu. Nah, tapi kalau saya sih ya tidak senang, tidak mendapat kabar seperti itu tuh bukan senang tapi lucu gitu ya, sesuatu yang lucu. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana keadaan mereka itu yang tadinya mengaku murtadin, yang konon katanya Islam lalu masuk Kristen, ingin bertujuan keselamatan tuh bohong. Tujuannya itu ya keselamatan isi perut supaya kenyang perutnya ini ya, untuk dunia, karena memang kemiskinan itu sangatlah dekat dengan kekufuran, dekat dengan kekafiran. Nah, itu contoh ya. Jadi sudah itu terjadi dan saat ini katanya masuk Islam. Itu bagi saya bukan kabar gembira itu ya, kabar duka bagi Islam itu kalau menurut saya ya. Karena apa? Orang-orang bodoh seperti itu ngapain pula lah ya kan. Malah kalau saya tidak berbangga gitu, bukan kabar gembira itu, malah jengkel, saya jijik karena saya tengok perilaku Kaci zaman dahulu, bagaimana dia menghina Allah, menghina Nabi, menghina umat Islam, itu luar biasa. Jadi saya jijik nengoknya itu. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin ya, dan saya akan akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir